A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Kita hitung-hitung sekarang karena tahun baru ya hitung-hitung tadi urusan kita hitung-hitung. Umur umatku 60-70, sedikit melampaui itu. Saya hitung ya, seumpama ojo nepake aku dewi, seumpama diberi jatah 60 tahun, seumpama nih garis bawah saya hitung 60 kali 12 ada 720 bulan. Kalau dijadikan hari, dari bulan itu jadikan hari, berarti 720 bulan itu dikali 30, tak anggap 30 meskipun ono sing 28. Itu ketemu 21.600 hari. Niku kepanggih. Dados jam 21.600 niku ping 24 sehari semalam 24 jam. Itu kepanggih 518.400 jam. Ini nek diukur nek menit tambahmu akeh banget. Menit. Tak batasi sampai jam awal. Berarti nek dikasih umur 60 tahun niku dikrus sama dengan kita diberi waktu 518.400 jam. Niku hitung-hitungan. Kula ngakal-ngakal niku. Men sing ngaji boten ngatur hitung-hitung itu menang to. Padahal ora sing itu wis gak wingi. Coba gak wingi tak catet kok. Nek seniki sing itu gak kangelan kalkulasi. Lumayan banyak jika dihitung ngagem jam 518.400 jam itu dening-eling. Pengajian ini apa wau kali Mas Pedi? 518.400 jam. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa? Itu waktu yang diberikan Allah itu dengan ukuran jam. Nanti tahun kan ketok yo akeh temen. Apa jenenge gede tahun. Sekarang 518.400 jam itu untuk apa? Coba kita teliti. Namanya tahun baru meneliti. Setunggal. Kagem Sari. Kagem Sari. Saya anggap yang normal. Sing ra normal kan Pak Rohmadi jam 2 nang pasar. Sing dianggap normal ya, biasanya 8 jam per hari. Biasanya 8 kurang lebih. Tak hitung niki 8 per 24 kali 518.400. Itu kepanggih 172.000 jam. Nek didadekke hari dadi 1166 jam. Dadekke bulan 238 jam. Didadekke tahun. Ketahun ya sekarang dados 19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun gue turu. Wah, nggih sare, tak buletken nang kepenak 20 tahun. Berarti 1/3 niku. Nek turu wis ra ndonga meneh ora dianggap ibadah. Makane nek tidur ben ibadah ya nggih ndonga. Maca ayat kursi, dusep-usep ibadah. Nek turu asal turu. Ini kan praktisnya 24 dibagi 8 berarti ya 60 bagi 3 26. Iya, nggih. 20 tahun disari. Kemutan mboten. Lanjut, kagem salat. Wis saiki sing do salat. Misale nek kaya kula ora ono kancane cepet. Nek ana kancane ya disuwek-suwekke. Yake metu. Salat tak anggap 5 ya, 5 waktu. Men gampang 10 50 ditambahi sok gaya niku dadi 60 menit. Sak jam dianggap sejam. Hitung-hitungane ngaten. 1/24 ping wau dikasih 518.000 jam itu. Dados 216.000 jam. Didadekke hari 900 hari, didadekke bulan 30 bulan. 30 bulan itu pirang tahun? 2,5 tahun. Sholat kita itu ming 2,5 tahun. Wih lagi ini dicampuri riya. Sendiri sebenarnya. Jadi
dunia. Lo kagak duit lo nek dhewe lah cepet-cepet terus pokoknya wal asri. Wis. Maka dipaksa laki-laki ke masjid untuk biar bagus sholatnya. Nah, niku pun kamutan nggih. Panduan ini niku mawon loro sing tak anggap tidur sare niku sing mubah-mubah, sing sholat kuwi dianggap ibadah. Panduan ini niku standar niku. Untuk aktivitas yang lain ukurannya dua itu. Kalau nonton drakor, scroll HP, seniki namanya scroll HP. Soal alasannya itu kan ngaji nonton YouTube, padahal nek pas ono koncone ngaji, nek pas ora langsung nelak karisma, Adila, apal ya. Makanya kalau ingin dan niku teng yojo niku base isine nelak karisma. Ampun seniki ya niku kelas-kelas sekolah contonane koyo niku kuwi. Ya, kalau ukurannya dua itu. Kalau urusan TV nonton lebih dari 1 jam, wah itu berarti urusannya sing nggo dibuang niku akeh banget niku. Beginilah kalau kita hanya mengandalkan ibadah wajib yang mana belum tentu diterimanya, tapi kita berhusnudzon diterima. Terus gimana, Mas Widi? Ini udah kok umure akeh ya. Baru sadar Mas Widi kayak nyadar kayak aku ini. Apakah ada cara lain sehingga kita menghadap Allah membawa bekal yang keren, yang hebat? Ada enggak? Tak kasih 3. Yo, hitung-hitungan dulu. Pertama, kalau nang bal-balan, bal-balan kok dulu mesti ada injury time. Tambahan waktu, coba perpanjangan waktu. Ditambah umurnya, bisa enggak? Ternyata disangkal sama Allah. Walai akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang telah tiba waktunya. Sekali-kali tidak. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Sekali-kali tidak, meskipun nganggo dukun, meskipun ana susuke. Bukan susu ya karena mati-mati ya, bukan urusannya susu, masa malaikat maut kalah harus susu. Malaikat maut datang mesti COD nih bahasa sekarang, COD kan, COD-an kalau malaikat maut. Wah habis susu embong, rara urusan. Mungkin Allah memang sedang diam, disakitkan urusan mati, urusan nazak ya, sakaratul maut. Jangan dianggap nanti kalau wis mati urusannya selesai. Ya, pilihan pertama minta tambahan waktu mboten saged. Pilihan kedua mengurangi perkara-perkara yang tidak berguna. Mengurangi, contoh bulan, ngalun-ngalun, mengurangi tidur, nonton TV bisa, tapi berat. Dan jika kita kurangi tidur untuk lail, sholat malam akan menjadi manusia yang luar biasa. Berat itu. Pokoknya urusan bisa lail, puasa Daud, Senin Kemis, duha, berat itu. Berat. Baca Quran, nonton HP ini berjam-jam. Saya baca Quran rukuk mungkin guys, males temen ya, menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa tapi berat. Pilihan itu di situ. Yang ketiga, ini pilihan berusaha mungkin di sini, nih saya mungkin di sini ya. Tadi maka saya singgung diuri-uri Muhammadiyah, bisa jadi andalan insya Allah. Berusaha untuk barokatul umri, asarul umri. Yang kita kejar mungkin di sini.
umur yang berkah. Umur yang berkah, pendek tapi berkah. Hendaknya kita memperhatikan ibadah-ibadah yang Allah hargai dengan nilai besar, tetapi dari sisi pengalaman ringan. Ada. Kalau bahasa saya ibadah 1 menit meraup pahala selangit. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhtadatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas Harjo Binaan rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan perkenankannya kita diberikan 2 nikmat yang kita alamatkan kepada tempat yang benar, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Mana yang di atas bumi ini jengkal tanah yang paling bagus kan masjid. Kita sudah melangkahkan kaki di tanah yang Allah muliakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai hari di mana nanti kiamat benar-benar ditegakkan. Mari ikhlaskan hati kita untuk beramal solih. Menikah beramal solih di sini untuk mengikuti pengawasan. Karena banyak yang nggak bisa ke sini, Saya mohon maaf. Nama saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak aruf. Saya Widyastomo dari Kuto Arjo. Sekarang sibuk di SD Muhammadiyah Kemiri. Yang saya kenal di sini ada bapaknya Mbak Jasinta, yang paling terkenal itu yang dari dulu Pak Rohmadi yang saya kenal dulu sering dibawa ke sana sama Pak Darus. Dan teman-teman Baitul Arqam di sini yang kemarin di Ngaglik. Sebenarnya kalau sudah di depan mereka saya nggak ngaji. Saya sedang dinilai ini kayak ujian ini. Karena ini sudah memakan banyak asam garam di gerakan Muhammadiyah. Mari saya juga menyampaikan sebelum di pengajian, kalau Bilal bin Rabah itu punya amal andalan, Abdurrahman Auf punya amal andalan. Sahabat-sahabat Nabi itu ada yang diandalkan. Nah, bagi saya sendiri mungkin bisa menginspirasi. Karena saya di Aum, saya kepingin Aumnya ini bagus. Maka kalau panjenengan di pengurus pimpinan cabang, buat bagus. Karena mugi-mugi jadi amal andalan besok di sana. Jadi gerakan Muhammadiyah yang kita uri-uri, kita perbagus, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, kita uri-uri semoga jadi amal andalan besok. Seperti
Bilal bin Rabah, Abdur bin. Kalau mau niru Abdurrahman bin Auf, harta saya juga nggak banyak. Abdurrahman bin Auf kan ketika memberi itu kudanya dari ujung yang diberi sampai di rumahnya itu nggak putus, membawa bekal-bekal. Ya semoga Muhammadiyah ini menjadi amal andalan kita karena kita mengurusnya gitu. Amin. Masih berkaitan dengan waktu karena masih Muharram. Waktu itu berkaitan dengan hitungan angka. Maka kata Nabi, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kata kuncinya kan 3: beruntung, merugi, celaka. Itu diingat-ingat itu karena urusan dengan waktu itu. 3 itu: untung, rugi, celaka. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kita yang beruntung. Kalau hari ini sama, rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, itu yang disebut celaka. Kita hitung dengan hari ini. Kita nanti hitung-hitungan lah. Apa yang sekarang, kalau bahasa mufradatnya apa? Kosakatanya normal, normalisasi, wis biasa. Di sawang wis ono wis biasa. Apa yang sekarang 1447 ya sekarang Hijriah. Itu kita bingung karena kita kalendernya banyak banget ya. Masehi ya, Jawa ya, Cina ya, Hijriah ya, podo nempel. Apa yang kita anggap normal sekarang wis biasa. Itu 1447 tahun yang lalu Nabi tentang luar biasa. Itu konsepnya nanti. Kita belajar itu. Berarti kita mengasah nalar analistik di sini ya, nalar meneliti. Posisi biasa. Coba kita cek. Sekarang itu anak-anak remaja, zaman saya sudah ada. Itu yang namanya pacaran bareng-bareng, berkholwat lah bahasa Arabnya, berkholwat dua-duaan. Itu style sudah, kalau bahasa saya style, sudah gaya hidup. Ini malam minggu ming dewian diuneni jomblo, dikatain jomblo itu, padahal sing beneran nih sing bener. Kata Nabi, la yakholuna ahadukum bi imro'atin, ojo podo kowe itu berkholwat dengan perempuan, bi imro'atin, fa inna syaitona salasiha, kecuali nanti akan ada setan yang ketiga. Ku nek sing ketiga itu areng ojo berduaan itu dianggap setan malah. Dianggap setan. Dianggap setan. Sekarang sudah normalan kayak gitu. Padahal itu kapan? 1447 tahun yang lalu Nabi itu melarang habis-habisan. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisyah, kata Allah. Sesungguhnya itu fahisyah, perbuatan yang keji. Wasa'a sabila, jalan yang buruk. Itu kaya niku jalan yang buruk, perbuatan yang keji. Tapi sekarang dianggap normal. Sing ra normal ki malah sing mboten kaya niku. Itu cara normal. Ngaten kan? Nah, kita coba teliti itu. Jadi yang sekarang dianggap normal, dulu habis-habisan Nabi tentang dan ingin dirubah. Lah, Muhammadiyah itu sebenarnya di situ. Kita itu tajdid,
Ya hal-hal seperti itu dibawa ke sini meskipun dengan cara-cara yang nanti kekinian. Kita nggak menolak budaya. Lagi yang sekarang mengumpat, saya kemarin di Jogja dibawa korwil ya, barang-barang teman-teman itu ada yang perpisahan dibawa ke, lupa saya namanya, itu ada anak-anak segerombolan, sekumpulan anak-anak yang memang wisata di situ karena Jogja itu ya agak tinggi, Gunung Kidul itu kan, lihat Jogjanya malam itu kan, wah banyak cahaya yang bagus itu apa tambahannya? Ya apa, keren ya, anjir gitu. Nek tiang Jawa Timur kan enggak nonton ditambahin cuk, aku ngelecuk. Bahasanya bagus tapi ada tambahannya, apa katanya? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mencela, pengumpat dan pencela. Tuh, sekarang udah normal itu. Lihat, cek di medsos, itu dianggap normal sekarang. Normal ya, dianggap normal. Padahal dari 1447 tahun yang lalu, kita masih Muharram, memperingati Muharram itu ya mengkaji tentang hitungan. Sekarang seperti itu. Nah, jadi lisan ini sudah dianggap normal dengan berkata-kata seperti itu. Kalau nggak berilmu, ikut terus. Keluarga kita nanti nggak berilmu, ya anak kita, saudara kita akan ora diseneni nek pas ngendika kaya niku. Bener wong Jawa nek ngagem basa krama ketok ya ora iso kaya niku. Ngamuk ora iso. Leres nek basa Jawa niku ada step-stepnya. Lagi satu ayat ini banyak yang sudah dilakukan sekarang dianggap normal. Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang aman, beriman, innama, kalau sudah disebut innama berarti yang tersebut di ayat itu. Innama, sesungguhnya hanyalah al-khamru, yang memabukkan, tidak harus minuman keras. Tapi harus diteliti, numpak kereta mabuk ya bukan yang dimaksud itu. Saya dalam keadaan mabuk nih Pak Widi. Lah kenapa naik kereta boleh sholat enggak? Boleh. Al-khamru, yang memabukkan, wal maisiru. Tah harjo binaun mesti nopo? Ngeslot. Oh betul ya. Protes. Ngeslot. Saya pakai bahasa kekinian. Itu yang banyak gantung diri itu kan gara-gara judi online, judol. Terus kesempatan berlari, akhirnya pun dia berlari meninggalkan dunia. Wal ansobu, berhala-berhala, wakeh banget. Berhala-berhala. Sekarang itu dukun, kita nggak mendatangi dukun. Sekarang itu nggak mendatangi dukun, wis teng mriki kok. Nanti ada wong ngasih apa setan gepleng. Kemudian Pak. Musik tunggu mriki. Sekarang nggak mau dukun sana, di sini sudah ada. Wal azlam, mengundi nasib. Meskipun gue guyonan, jangan lah guyonan. Nonton gue tenggorono yang teman notok kayak suge, tekek, melarat, tekek, dilalah pas melarat, aduh, gue diyakini. Namanya atas banget, sedikit tiang gitu, ketibungan, cece, manuk renja.
wal ansabu. Kata masih ya, 4 itu tadi yang memabukkan, judi, berhala, kemudian mengundi nasib. Rijsum kata Allah, perbuatan keji, min amalis syaiton, dari amal-amalnya setan. Kata Allah, fajtanibuhu, jauhi. Cedak ya rento, bukan ini juga boleh dekat dengan ini. Dekat aja nggak boleh, suruh jauhi. Nah sekarang jadi gaya hidup kok. Kalau sudah gaya hidup, karakter. Orang sekarang itu tidak menutup aurat juga gaya hidup. Langgar nutup aurat pas tanggane mati. Tumben pakai jilbab, yang tanggane mati yuk. Ini jilbaban mergo tanggane mati. Takziah, ireng-ireng. Fatnibuhu, jauhi, la'alakum tuflihun, agar kamu itu beruntung tadi. Lah nek papat wau itu jadi gaya hidup kan jadi bukan rugi lagi, celaka itu tadi. Wis pun kabeh niku seniki. Minuman keras sudah merajalela, dilegalkan, wis arep napa wong muslim, maka Muhammadiyah gerak. Sinten meneh? Wal maisur, ojol, judol, wah banget. Maka ojol. Apa nek ojol? Judol, maka Muhammadiyah harus cerdas-cerdas juga, generasinya harus dididik yang bagus. Urusan kan sebenarnya servernya sana sudah ditutup beres itu. Anak-anak saya kan di sekolah, anak-anak saya jenenge mabar, us kecanduan luar biasa. Sebenarnya kalau ditutup urusan itu beres, kan tidak ada mabar-mabaran, nanti dosinau. Karena memang mau dirusak generasi ini, mereka punya kepentingan. Itu kan? Wal ansabu, walah berhala wis akeh banget sing iki tragedi di Solo, ya selamat ya. nya jadi rebutan. Coba kita sedikit tentang ini. Ini agak lama enggak apa-apa ya, Pak? Kumpul pas dibatasi di kampung. Coba yang disuruh. Kita coba tentang sedikit tauhid. Kalau bahasa kita itu naluri. Naluri bahasa sini, Arjo bilang naluri lah. Naluri itu seperti ayam netes nucuk, orang agak diajari. Orang nikah hubungan seks juga nggak ada ajar-ajaran. Terus apalagi naluri, kalau harimau dengan anaknya nggak dimakan, itu sudah naluri. Naluri. Kalau bahasa Inggrisnya insting. Kalau bahasa Arabnya namanya fitrah. Fitrah. Lah fitrah inilah sudah di laufut mahfud sana. Ruh-ruh kita itu sudah ditanya itu dulu, sebelum kita ke ruh, ke badan itu sudah ditanya sih. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi, ya Engkau Tuhan kami. Lah kemudian diturunkan ke badan ini dan lahirlah jabang bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka bapaknya inilah yang akan menjadikan dia yuhawadani au yunasorihi au yumajisanihi, jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ tidak disebut menjadi Muslim, tidak, karena sudah Muslim di sana. Maka ini di dunia pendidikan, orang tua itu tidak hanya jadi orang tua, harus jadi wali, menjaga agama ini, menjaga agamanya. Persis doa anak-anak itu, Allahumma gfirli wali, bukan wa abaya, bukan bapak-bapak tapi walinya. Maka tugasnya bapak ini golek pak perut
rumah itu sekedar itu, tapi sudah menjaga agama itu tugasnya wali. Maka jadilah orang tua yang sekaligus wali. Orang yang pasrah karo sekolahan, nang sekolahan diajari minum dengan duduk tidak ditiup, nang wah bapaknya kemplas-kemplus karo ngopi. Terus juga kepala sekolahnya, lo bapak ngono, pak ngono tuh. Maka nanti nggak tembus, yang tembus maka doa itu kepada malah gurunya. Mungkin saya bukan bapak biologis dari si A, mungkin guru-guru bukan, tapi dapat doanya itu. Tapi meskipun bapaknya asli, nggak respect dengan agama, nggak tembus itu Allahumma gfirli wali walidayya, nggak itu untuk walinya. Wih bapak itu, kamu hanya sekedar menitipkan sperma pada rahim, itu sekedar itu. Ngeri ya, ngeri. Karena saya di dunia pendidikan, kadang-kadang saya seperti ini. Fitrah itu ya begitu ya. 3 naluri fitrah insting manusia yang besar enten telu. 1 setunggal, orang pasti butuh agama. Butuh agama. Maka pertanyaan kita itu dulu kecil sebelum ngaji seperti ini, siapa saya? Mau kemana siapa? Kemana saya? Sesuk nek mati dona ngendi kae? Siapa Allah? Siapa Yesus? Kan mesti ditanya itu. Wis opo sih? Itu pertanyaan-pertanyaan rububiyah. Pertanyaan-pertanyaan naluri yang sudah ada dalam diri kita. Maka manusia berusaha mencari Tuhannya dengan kemampuan akalnya. Akalnya kan cetek di sini. Wong kata Nabi tanganmu celupkan yang segoro gitu kan. Sing nempel ilmu mencicil dengan akal, maka nggak ketemu kemampuan akalnya dengan yang bahasa keren itu dengan filsafatnya. Itu ketemu Tuhan itu ada. Pun boten kesana-sana sampai di situ. Maka karena sampai di situ setiap manusia di daerah mana itu Tuhannya beda-beda. Tuhan ada. Wong mereka mataharinya apa? Jepang, Seikiri. Dulu Indonesia ketika dijajah Jepang dipaksa untuk Seikiri, pondok-pondok pesantren yang nggak mau protes. Akhirnya pun perang. Seikiri menganggap matahari jadi Tuhan. India sapi tong mriko Allah mulia, lebih mulia dengan manusia. Sono mangan pamane dodol janganan dipangan sapi sing lewat barokah malah kok. Ini otaknya sampai segitunya manusia itu. Mereka teng alah rasa Tunggorono. Tunggorono wonten jenenge Mbah Brengos. Ana cukupe. Ibu nek dibongkar ana Mbah Brengos mboten. Tapi namanya bagus kan. Saya tanya bapak saya, siapa sih Pak Mbah Brengos kuwi piye? Biyen itu pembawa risalah di sini, namanya Muhammad Yusuf. Nang wong kene malah dikultuske digawe congkok ngono kuwi. Maka di sana itu dibuat dari Mbah Brengos itu punya risalah sendiri nek ra nyembelih bebek. Bakalan ciloko. Ngono kuwi. Tuhannya berarti bebek apa bajak Brengos. Kesini Nyiro Kidul. Nah, dianggap yang bisa memberikan manfaat dan mudarat Nyiro gitu. Kesana lagi seluruh parang menika Dewi Sri. Dewi Sri kan sing nggon pari to. Wis meninggalkan Allah wis blas wis gawe apa-apa Dewi Sri. Ngaki Slamet tadi yang sudah saya sebut di Solo. Kebo bule kok ya ono kebo bule iki. Nek satu Muharram dilepas keberkahan ada di situ. Wah pas zaman kalau ada diksi keberkahan ada di sini itu kayak zaman jahiliyah biyen. Lata Uzza mana itu kan berhala yang ada di Nenek Muhammadiyah atas memberantas TBC. Nah itu ya di situ urusannya. Nah itu butuh agama.
Kemudian butuh hidup, mesti do kerja, ora sekolah wis mesti do kerja. Golek sandang pangan. Yang ketiga, adanya butuh pasangan. Nalurinya itu seperti itu. 3 itu mesti. Kok salah satu dari 3 itu tidak diopeni, tidak terkelola dengan bagus, orang itu agak goyah. Maka kualitas orang itu ketika 3 itu ditanya, jawabannya menyesuaikan jawabannya. Kalau orang dari 3 itu yang paling penting yang mana? Kalau yang paling penting dianggap hidup, persis ayam. Dia pagi subuh kluruk metu golek pangan, hubungan seks turun neh dadi ndok. Wis hidupnya itu. Persis orang kafir kan seperti hidupnya, seneng-seneng dan makan-makan mengkui. Uripe mengkui. Uripnya orang kafir seperti itu, seneng-seneng mangan-mangan wis. Turu. Lah, kualitas kalau ditanya yang paling penting agama, itu kualitas orang itu. Dia akan mengatur hidupnya itu dengan agama. Matanya diatur dengan agama, mulutnya diatur dengan agama, hubungan laki-laki perempuan diatur dengan agama. Sekarang gue protes, selingkuhan banyak sekali. Wong dia itu mengatur hidupnya dengan bukan aturan agama Islam, akhirnya pun perselingkuhan ada. Nah, wong saiki wong dudu muhrime cedek-cedekan. Alah, saya yakin nanti ada hal yang tidak beres. Tapi kalau sudah diatur dengan Islam juga isekat nih. Isekat nih Pak ini ra iso belum. Kecuali aku malah iso kabeh nih. Jawabannya akan mengatur kehidupan dia. Golek rezeki yang nggo agama. Ra entuk mutafik, apa mutafik itu? Curang. Timbangannya tetap sama. Karena saya diatur Allah. Dia atur seluruh kehidupannya dengan agama. Masih sedikit tentang tauhid. Jadi bahasanya tadi sudah ada normalisasi itu di sini sudah ada. Yuk bareng-bareng itu rijsum keji. Kita lawan, persis Nabi melawan. Nek wis melawan berarti ya ada persinggungan, namanya dakwah kayak gitu, keras atau lembut mesti bersinggungan. Itu sudah dirasa dari resiko. Kok rano persinggungan itu jenenge dudu dakwah melu-melu iki padha asline kok. Melu-melu padha. Satu golongan. Masih tentang hitung-hitungan. Sekarang saya ambil dari perkataan Umar bin Khattab. Hasibu, hisablah kamu, hasibu anfusakum, hisablah kalian, qabla, sebelum antuhasabu, sebelum nanti Allah yang menghisab kamu. Maka saya ambil dari perkataan Abdul Mukti. Abdul Mukti katanya dulu pas kelas 5 bijine matematika abang. Gurunya itu ora apa-apa sesuk mengkono ora ditakoni tentang matematika. Bahasan gede Abdul Mukti kok lah sesuk ki jenenge ana yaumul hisab kowe. Berarti matematika ya dibutuhke. Kita memang butuh. Ya kadang-kala guru menenangkan. Ojo sedih. Sesuk ora ditakoni nang kubur matematikamu biji piro. Ternyata salah kaprah. Gue nek ra iso matematika ra nek dulu dosen saya itu, "Pak, kalau nggak bisa matematika nggak bisa masuk surga." Apa? Gurunya sambil jok sampai guruan dosen saya dulu. Coba awang TV nggo matematika ono berapain. Kain kafan kuwi nggo matematika kok. Ning ngukur piro gawe kuburan kok dedeke semene kalau ndaburan cilik we nggo matematika. Bahasa digawa dene kurang ngomong. Kabeh nggo matematika ternyata itu. Kabeh nggo matematika. Jilbab juga matematika. Jilbab-jilbabe wong saiki kan nggo utak ngene iki. Ora hitung-hitungan. Kata Nabi hitung-hitungannya matematika jilbab apa? Sampai dada. Matematika mboten niku. Sampai dada. Kan diukur niku. Berarti sing dobet itu ora tekan matematika niku.
Ya setelah enggak apa-apa lah nanti ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah kalian sebelum dihisab sama Allah nanti. Yo, dunia ini singkat. Dunia ini sebentar. Dunia ini nggak nyampe, ada yang di sini umurnya 200 tahun, nggak ada, singkat. Maka saya ambil perkataan Nabi, dunia ini singkat ya. Pamane nanti diseri tonggo gara-gara dakwah Muhammadiyah, paling maksimal 75 tahun, 95 tahun. Nyeri. Apa malah kono dhisik le mati malah ora apa-apa. Sebentar itu kata Nabi, ahmaru ummati, umur umatku. Tapi ini ketika saya menyampaikan ini ojo Rasulullah, aku wis 70 ngono. Ampun, tetap semangat. Karena tadi ada yang kita andalkan itu. Pak Sagedahar betul apa Pak? Sambil di dahar enggak? Sakit di dahar itu juga. Ahmaru ummati, umur umatku kata Nabi. Ma baina di antara dua ini. Asittina ila sab'ina. 60 70 lah Pak Widi, aku wis 59. Sittina ila sab'ina wa aqalluhum mayajuzu dalik, sedikit yang melampaui itu, sedikit. Bapak saya 73. Ada yang setara dengan bapak saya? Bapak saya itu. Tapi penggaweannya teng sabin macul. Maka nggak pernah saya larang. Ketika dia larang, saya punya prinsip sendiri. Ketika bapak saya larang, dia nggak punya jadwal, malah loro nanti. SBN kesel paling sambat. Pun itu daripada sambat, lorot gona rumah sakit mending sambat kesel. Oh niku kaidah itu. Dumeh sugih saiki omahe diganti. Bingung wong tua. Papanku beda. Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Kita hitung-hitung sekarang karena tahun baru ya hitung-hitung tadi urusan kita hitung-hitung. Umur umatku 60 70, sedikit melampaui itu. Saya hitung ya, seumpama ojo nepake aku dhewe. Seumpama diberi jatah 60 tahun. Seumpama nggih, garis bawah. Saya hitung 60 kali 12 ada 720 bulan. Kalau dijadikan hari, dari bulan itu jadikan hari, berarti 720 bulan itu dikali 30, tak anggap 30 meskipun ono sing 28. Itu ketemu 21.600 hari. Niku kepanggih. Dadoske jam 21.600 niku ping 24 sehari semalam 24 jam. Itu kepanggih 518.400 jam. Ini nek diukur menit tambah akeh banget. Menit. Tak batasi sampai jam awal. Berarti nek dikasih umur 60 tahun niku dikrus sama dengan kita diberi waktu 518.400 jam. Iku hitung-hitungan. Kula ngakal-ngakal iku. Men sing ngaji mboten ngatur, hitung-hitung temenan to. Padahal wis ngitung wis gak wingi. Matematika. Coba gak wingi tak catet kok. Nek seniki sing itu gak kangelan kalkulasi. Lumayan banyak jika dihitung ngagem jam. 518.400 jam itu dalingane. Pengajian ini napa wau kali Mas Pidi? 518.400 jam. Pertanyaannya, kita gunakan untuk apa? Itu waktu yang diberikan Allah itu dengan ukuran jam. Yang tahun kan ketok yo akeh temen. Apa jenenge gede tahun. Sekarang 518.400 jam itu untuk apa? Coba kita teliti. Namanya tahun baru meneliti.
Setunggal. Kagem sari. Kagem sari. Saya anggap yang normal. Sing ra normal kan Pak Rohmadi jam 2 nonton pasar. Sing dianggap normal ya, biasanya 8 jam per hari. Biasanya 8 kurang lebih. Tak hitung niki 8 per 24 kali 518.400. Itu kepanggih 172.000 jam. Nek didadekke hari dadi 1166 jam. Dadekke bulan 238 jam. Didadekke tahun. Ketahuan ya sekarang? Dados 19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun gue turu. Nggih sare tak buletke men kepenak 20 tahun. Berarti 1/3 niku. Lu turu wis ra ndonga meneh ora dianggap ibadah. Makane nek tidur ben ibadah ya nggih ndonga. Maca ayat kursi, dusep-usep ibadah. Nek turu asal turu. Ini kan praktis 24 dibagi 8 berarti ya 60 bagi 3 26. Iya, nggih. 20 tahun di sari. Kemutan mboten. Lanjut, kagem salat. Wis saiki sing do salat. Misale nek kaya kula ora ono kancane cepet. Nek ana kancane ya disuwek-suwekke. Yake metu. Salat tak anggap 5 ya, 5 waktu. Men gampang 10 50 ditambahi sok gaya niku dadi 60 menit. Nah. Sak jam dianggap sejam. Hitung-hitungane ngaten. 1/24 ping wau dikasih 518.000 jam itu. Dados 216.000 jam. Didadekke hari 900 hari, didadekke bulan 30 bulan. 30 bulan itu pirang tahun? 2,5 tahun. Sholat kita itu ming 2,5 tahun. Wih lagi ini dicampuri riak. Sendiri saja. Jadi campuri riak. Lo kagak duit nek dhewe lah cepet-cepetan. Wis pokoke wal asri. Wis. Maka dipaksa laki-laki ke masjid untuk biar bagus sholatnya. Nah, niku pun kamutan nggih. Panduane niku mawon loro sing tak anggap tidur sare niku sing mubah-mubah, sing sholat kuwi dianggap ibadah. Panduane niku standare niku. Untuk aktivitas yang lain ukurannya 2 itu. Kalau nonton drakor, scroll HP, seniki namanya scroll HP. Soal alasannya itu kan ngaji nonton YouTube, padahal nek pas ono koncone ngaji, nek pas ora langsung nelak karisma, Adila, apa ya? Makanya kalau ingin nanti ku teng yojo niku base isine nelak karisma. Ampun seniki ya niku pelas-pelas sekolah contonane koyo niku kuwi. Ya, kalau ukurannya 2 itu. Kalau urusan TV nonton lebih dari 1 jam, wah itu berarti urusannya sing mbok dibuang niku akeh banget niku. Beginilah kalau kita hanya mengandalkan ibadah wajib yang mana belum tentu diterimanya, tapi kita berhusnuzon diterima. Terus gimana, Mas Widi? Ini udah kok umure akeh ya. Baru sadar Mas Widi gak nyadarke aku ini. Apakah ada cara lain sehingga kita menghadap Allah membawa bekal yang keren, yang hebat? Ada enggak? Tak kasih 3. Yo, hitung-hitungan dulu. Pertama, kalau nang bal-balan, kok dulu mesti ada injury time. Tambahan waktu. Coba perpanjangan waktu.
ditambah umurnya, bisa enggak? Ternyata disangkal sama Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang telah tiba waktunya. Sekali-kali tidak. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Sekali-kali tidak, meskipun nganggo dukun, meskipun ono susuke. Bukan susuke akan mati-mati ya. Bukan urusannya susu, masa malaikat maut kalah harus susu. Malaikat maut datang wis COD nek bahasa sekarang. COD kan, COD kan kalau malaikat maut. Bola habis susuke kok, ora urusan. Mungkin Allah memang sedang diam, disakitkan, urusan mati, urusan nazak ya, sakaratul maut. Jangan dianggap nanti kalau wis mati urusannya selesai. Ya, pilihan pertama minta tambahan waktu mboten saged. Pilihan kedua mengurangi perkara-perkara yang tidak berguna. Mengurangi, contoh bulan, ngalun-alun, mengurangi tidur, nonton TV, bisa, tapi berat. Dan jika kita kurangi tidur untuk lail, sholat malam, akan menjadi manusia yang luar biasa. Berat itu. Pokoknya urusan bisa lain, puasa Daud, Senin Kemis, duha, berat, berat. Baca Quran, nonton HP ini berjam-jam. Saya baca Quran rukuk mungkin guys, males temen. Ya. Menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa tapi berat. Pilihan itu di situ. Yang ketiga, ini pilihan. Berusaha mungkin di sini, nek saya mungkin di sini ya. Tadi maka saya singgung diuri-uri Muhammadiyah. Bisa jadi andalan insya Allah. Berusaha untuk barokatul umri, asarul umri. Yang kita kejar mungkin di sini. Umur yang berkah. Umur yang berkah, pendek tapi berkah. Hendaknya kita memperhatikan ibadah-ibadah yang Allah hargai dengan nilai besar, tetapi dari sisi pengalaman ringan. Ada. Kalau bahasa saya ibadah 1 menit meraup pahala selangit. Bisa, bisa. Kalimatani. Tadi yang saya pengumpat buat diganti ini. Itu kita jarang sekali. Kalau di sekolahan kami itu memang tak setting. Hasim, alhamdulillah ya kamu, Allah bisa do. Itu kalau sudah jadi budaya, perlu Allah Taala, nggak perlu, sudah jadi apa namanya budaya. Masuk ruangan assalamualaikum, bahasa nama betul, ngono. Tadi diajari apa? Suruh assalamualaikum. Tapi kok adik amai? Lah bapak agak ngajari. Bapak yang ngelonong wae kopi bego. Kalimatani. 2 kalimat khafifatani alal lisan. Disebut di situ 2 kalimat yang ringan di lisan. Kalimatani. Kalimat babun 1. Babani 2 pintu, al-babu banyak pintu. Maka doanya setelah keluar masjid apa? Allahumma inni as'aluka. Masuk masjid. Allahumma tahli abwaba. Allahumma ya Allah iftahli, bukakanlah abwaba, banyak pintu, bukan 1 pintu. Enggak disebut babani enggak. Banyak pintu. Kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimat yang ringan di lisan, sakilatani fil mizan. Berat di mizan, di timbangan. Habibatani ilar rahman. Dicintai, disukai ar-rahman. Apa itu kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim.
Seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, enggak ada 1 menit. Ringan di lisan, tapi dicintai Ar-Rahman. Hadis ini juga menghasung kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam setiap aktivitas. Naik Allahu Akbar, turun di jalan subhanallah. Jangan ketuker. Nah, di sekolah jangan ketuker. Anak pamane anak nakal, ngerecoki koncone. Jangan masya Allah, kamu kok kayak gitu? Bukan, masya Allah itu ungkapan ketakjuban supaya terus. Maka yang betul ketika melihat ketidakbagusan, subhanallah, biar berhenti, tidak dilanjutkan lagi. Wah, nek kak salah jadi nutupane, makanya dene ra mandek-mandek ning kanca-kancane salah le ngucap. Masya Allah, jangan gitu, besok dilakoni meneh lah ndongamu ngono kuwi. Sesuk men dilakoni meneh. Salah guru TK, ada guru TK di sini. Ya. Jangan ketuker. Gelasnya jatuh, astagfirullahi, subhanallah. Jangan direcokin temennya, subhanallah, jangan. Guru-guru sing bukan guru Islam, anaknya pelayanan ojek, hui, ngono kuwi. Sudah beda karakternya. Kita sekolahan Islam ya juga beda. Hui, bisa diam dong. Guru guru Islam ini. Bisa diam dong, podo nang terminal. Wih, guru kok preman, kurang tato wae. Mesti tak tegur ya. Kemarin ada guru baru, olahraga baru. Itu wong ngene grab ngaglik kemarin. Ora koyo kono ah. Aku yang negur gue bahasa ngomong berapa bareng ya. Enggak wajar. Ora koyo kono beda lah. Salat fajar berat tapi ringan. Ning 2 rakaat kan beda karo salat sing 11 rakaat. Bengi meneh. Raqnatal fajri khairum minnad dunya wa ma fiha. Tuh, sedikit itu. Jadi biar umur kita berkah, yaitu hendaklah memilih ibadah-ibadah meskipun karena kita nggak bisa yang besar ya, yang kecil tapi dihargai Allah besar. Dan lagi dengan amalan umur menjadi berkah, barakatul umri ya, menjauhi dosa-dosa yang menghapus pahala secara drastis. Menjauhi, tadi sudah disebut fastanibu, jauhi, berhala itu jauhi. Karena apa? Kalau sudah syirik, musyrik, kata Allah, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah aku wahyukan kepada kamu Muhammad, wa ilal ladina min qablika, kepada nabi-nabi sebelum kamu Muhammad. Apa itu wahyunya? La in asyrokta, jika kamu berani mensekutukan aku, kata Allah, layah batonna. Itu ada lam itu sungguh ya, kalau panjang la tidak, maka itu nek don dikir la ilah itu secara makna salah. Sungguh ono ilah selain Allah. Sungguh la, maka lanya panjang itu la ilah. Oke, di sini lamnya pendek itu layah batonna, wis ono lam enten nune teng wingking. Sekali-kali hapus amaluka, layah batonna amaluka, sekali-kali hapus, hilang. Ambok hajimu, umrohmu, sedekahmu hilang. Walatakunanna minal khosirin, kamu itu kembali dalam keadaan orang yang khosirin, yang rugi. Syirik jauh, wis pokoknya urusan syirik, ambuh tonggo, ambuh bapak, ambuh bojo, ambuh anak, nerak nek aku. Itu prinsip kalau syirik. Tapi kalau sudah
amal-amal apa namanya akhlak itu beda. Apa? Nanti belajar tentang syirik. Pokoknya yang syirik antas ala lillahi niddan, engkau menjadikan Allah itu tandingan. Itu syirik. Allah maha pencemburu. Nah, bahasa saya analoginya begini, suami istri, tapi itu bukan yang poligami. Karena ada Pak Rohmati. Suami istri, istrinya pinter masak, pinter ngatur mebeler rumah, kordene apik, masakannya juara RT. Wes, niki istrine. Karena dia punya suami, lain waktu digoda laki-laki lain. Ngerti, gelem. Kira-kira mau sing juara RT masakane gelem doyan, Pak? Jenengan pura mesti dikaprokke, roh balik nang bapakmu. Itu. Yang kedua, mungkin dia nggak pinter masak, alah ra iso bedake uyah karo gula. Masine kasih nyapu blontang-blonteng. Lah kono dening sing reget alah lali alasane. Kon urusan apa kuwi nggon rumah ora tahu beres, tapi dia itu cintanya hanya untuk suaminya. Digoda wis sing numpak Mercy, sing numpak Ferrari itu digoda enggak mau. Ini kira-kira ketika dia masak kasinen diterima enggak? Diterima meskipun rada gundul. Tapi tetap diterima jadi istrinya. Ya begitu. Itu yang tadi pinter masak itu amal-amal ibadah itu. Sing sijine jan ra pinter ngibadah kuwi, sing ibadah-ibadah sing biasa itu. Tetapi tetap diterima. Nah itu Allah itu lebih dari itu, Maha Pencemburu. Lah kowe iki donga karo aku kaya donga karo Mbah Brengos ki lho ya karepmu piye nek jarene aku sing paling ditakuti. Lah kowe luwih takut karo Nyi Roro Kidul kudu nganggo klambi ijo. Aja nganggo klambi ijo rono. Apa aku gawe syariat kuwi? Ngono. Itu kan bahasanya. Nah, ini perempuan juga seperti. Tapi juga menjadi pembenaran Allah. Sing penting ra enten masak rapopomu. Ojo ngaten. Lagi tentang syirik. Asani kata Nabi. Asani telah datang kepadamu kata Muhammad. Watak saroni memberitahu kabar kepadamu. Man mata barang siapa yang umatku ini mati la yusriku billah, tidak mensekutukan Allah, dakhalal jannah, kata Nabi. Dakhalal jannah. Wajib masuk surga. Sahabat-sahabat bingung ketika Nabi bicara seperti itu. Kemudian tak komentar, wa in zana ya Rasulullah, meskipun dia zina ya Rasulullah. Mengaku Rasulullah. Wa in sarah, meskipun dia mencuri ya Rasulullah. Dijawab tegas di hadis itu digarisbawahi oleh Rasulullah. Wa in zana wa in saraka dakhalal jannah. Tapi jangan ini dijadikan referensi. Ya wis, sing penting mlebu surga mertu maben nang neraka sik ngono kuwi. Aku zina ya ora apa-apa lah ngono kuwi. Jangan, lihat saja ngeri kok. Jangan untuk hadis ini melegalkan mencuri dan zina. Syirik ya, itu menghapus pahala dosa yang pahala yang luar biasa, drastis sekali. Kemudian apa itu? Menjauhi perkara yang dolim. Itu kan singkat langsung ke maknanya. Dulu kata Nabi muflis namanya. Atadrinal muflis. Kamu tahu orang yang muflis, yang bangkrut? Sering dengar di sini ya. Dia yang menghadap Allah dengan pahala sholat, puasa, zakat, tetapi dia qad satamahada, mencaci maki si bulan, menuduh si bulan, menumpahkan darah si bulan. Karena di sana nanti tidak ada jalur ngapura, yang ada itu langsung urusan hitung menghitung. Pahalanya yang
Dapat. yang dizolimi, yang menzolimi diambil diberikan. Kok pahalanya entek? Ambilkan dosa yang dizolimi diberikan ke sana. Ngeri dah. Bangkrut, muflis itu. Menjauhi itu. Kemudian kita tutup udah jam 7 nanti ya. Kemudian masih ini kita tutup dengan asarul umri, umur yang ada bekasnya. Asar itu berbekas. Lah umur kita itu berapa sih? 60 tadi 70. Nek bisa berbekas. Di sini ada bekas pengurus PCM. Dulu yang dulu mestinya ada. Maka ada buku bagus sekali dulu yang saya punya, nggak tahu sekarang di mana. Judulnya Kenapa Harus Bermuhammadiyah. Karena apa? Karena ada yang melanjutkan. Karena ada yang melanjutkan. Ormas ini insya Allah ada yang melanjutkan. Maka bahasa saya itu tadi SD Muri harus bagus. Alhamdulillah sekarang muridnya 300 Pak. Saya itu mending bingung kekurangan sarpras daripada kekurangan murid. Kemarin bingung kursinya bingung. Oh sudah ditutup, susah daftar meneh. Udah pesen kursi saya. Allah nanti pesen gak pakai kursi plastik dulu. Enggak apa-apa lah Pak Widi anak saya gitu. Seperti itu. Nanti ada yang melanjutkan. Kelak 2300 semuanya belum habis kiamat masih ada yang melanjutkan. Kita kan sudah tepar, masih ada kebaikan. Itu yang disebut jaroh. Jaroh itu kalau bahasa kekinian itu berjalan. Berarti amal itu berjalan menuju yang memberi dulu, yang memberikan inspirasi terus-terusan. Apalagi kalau berinfak di dunia pendidikan dapat tiga-tiganya. Apa itu? Dapat anak yang solih, dapat ilmu, dapat jariahnya, tolong. Ayo udah nyumbang ke Muri. Wah itu Pak Widi politis itu. Itu yang namanya berbekas. Mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, ditulis sama kebaikannya dengan yang dilakukan orang itu. Berarti kalau kita hitung, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa umur berapa Bu? 56 tahun Pak Ahmad Dahlan, tapi amal usahanya sampai sekarang hidupnya hanya 56 tahun. Tetapi amal solehnya sampai berapa ini sekarang? 108 ya? Muhammad ya? 112 tahun masih ada. Masya Allah, sudah berlanjut. Nah kita itu di sini, kita yang bagian cabang berarti dihidupkan. 112 tahun loh Ahmad Dahlan. Kuburannya ora dicongkok, tapi amalannya bagus. Kuburannya yang diselenggarakan titik ditulisi. Itu mungkin saya hanya menggugah semangat. Ya nanti kalau di rumah sudah ketemu dagangan, ya mungkin nilai saya kelingan kan itu. Jadi saya pulang lagi. Apa hasilnya tadi? 518.400 jam. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratan pengawasan al-Qur'an yang kedua. Kepada Widya Allah Bapak Ibu jamaah kawasan tadi Allah bahwa nabi tinggal dari ibu tangan melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami dengar bahwa Rasulullah mengatakan takrobu zina, jangan mendekati zina. Dan di situ kapasitas mendekati zina kan sekarang apa saja misalnya biar kita itu jelas bukan zina kan, takrobu zina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkaitan dengan mendekati zina, perkara-perkara yang berurusan dengan lawan jenis bukan mahram. Dan di situ harus kita hindari sampai Nabi itu gandul basor, apa itu? Mendudukkan pandangan, bertemu dengan lawan jenis untuk mendudukkan pandangan. Sampai di situ itu disebut kita berusaha membatasi diri untuk tidak meniru. Tapi kalau sudah mengumbar di mall semuanya, Pak saya sudah gandul basor bawah, ternyata bawah banyak Pak, lantai 3 saya, ternyata bawah juga banyak Pak, ya, maksudnya gandul basor menundukkan, tidak mengumbar mata. Kemudian apalagi sampai berkholwat, berduaan dengan bukan mahramnya. Kemudian sampai nanti campur rawur laki-laki dan perempuan. Itu kalau itu tidak disadari, kok kita ikut terjun di situ, tidak membatasi, itu sama saja kita akan mendekati itu. Karena jujur ada syaitona salasias yang akan menggoda itu. Gitu pikiran saya. Ya. Sampun ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sebenarnya banyak banget pertanyaan yang timbul dari pengajian hari ini. Cuman ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan bunuh diri tadi. Itu kan ada hadis yang menginformasikan kalau orang nanti yang bunuh diri itu sudah pasti masuk neraka. Tiap detiknya mempraktekkan waktu dia bunuh diri. Apakah bisa masuk surga itu akhirnya? Karena selama-lamanya bilangnya kan. Nah, ditambah lagi yang tadi dosa yang udah umum di akhir zaman itu kan judul itu artinya riba. Disebutkan di Al-Baqarah kan musuhnya Allah dan Rasul itu. Karena kalau nggak mau berhenti suruh menyatakan perang dengan Allah dan Rasul. Nah, itu yang paling berat kayaknya yang sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan kesyirikan itu, apa hukumnya memberi nama anak atau punya nama yang namanya Dewi, yang namanya Sri, yang namanya Dewa, atau yang namanya Tuhan-Tuhannya orang kafir. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya jadi lupa malah ada yang ketiga. Sementara itu aja dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa memberikan pencerahan. Mas Budi. Mas Budi ya. Dosa itu setingkat. Jadi disebut kalau syirik itu dosa syirik. Itu yang tidak terampuni kalau dia mati, ya, mati masih dalam keadaan syirik, maka dia neraka sudah. Orang-orang kafir itu neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Dosa yang kedua itu diklasifikasikan dengan dosa besar. Maka dosa besar ini kalau Allah ridho di dunia ini akan diampuni dengan kafaratnya. Maka ada kafarat ya. Kalau orang zina dicambuk, kalau minuman keras juga dicambuk dan macam-macam, ada kafaratnya. Tapi kalau Allah nggak ridho di dunia ini dengan dosa-dosanya nggak diampuni, maka Allah akan cuci, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Nanti kalau sudah habis, maka dia itu disebut jahannamiyun, alumni neraka, dimasukkan dalam cucian, kemudian dia masuk ke surga. Tapi ojo juga. Jadi tadi riba, bunuh diri itu masuk dosa besar. Kalau dia masih membawa satu nokta itu biji sawi di sini. Kalau atom
kalau panjenengan pagi itu mungkin bantal guling ditepuk, kamu boleh. Itu ada biji iman di situ. Nah itu yang menyelamatkan kamu di sana. Tapi bukan namanya iman dan gak sirik. Iman ya iman, bukan sirik. Kalau ada itu, kalau itu kan pelaku dosa besar yang tadi. Dia bunuh diri, di sini ada. Saya tapi kalau diterangkan banyak banget. Di sini bantahan terhadap subhat-subhat yang ada. Nah itu yang bunuh diri itu masuk dalam kholidina fiha, kekal tapi panjang lama sekali. Itu dosa yang besar sekali. Kalau tapi dia masih punya iman, yaitu nanti jahanam. Itu Pak jawaban saya. Tapi ojo lah. Nanti ada dosa yang kecil-kecil, yang dosa kecil-kecil itu bisa dihapus dengan jabat tangan, dihapus dengan apa? Sholat dan sebagainya. Kalau dosa besar itu ada kafaratnya. Praposo, nekat, bulan puasa itu dosa besar itu. Kafaratnya kan memberi makan fakir miskin berapa? Dilalah ramampu kan zaman Nabi kan ramampu. Ya sudah lah aku sing paling miskin ya wes kurmane gusiro wes hubungan seks di bulan Ramadan kafaratnya malah ya itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga penamaan Dewi. itu kalau alokasikannya nama itu ya tidak boleh, tapi kalau secara makna di sini memang bagus. Dewi kan bagus, Sri ya bapak sakit teman jenis ini, so aku gantilah. Dibolehkan karena memang ada makna di situ. Kan yang menuhankan atas nama itu orang-orang situ, bukan makna nama itu kan. Contohnya di Temboro itu namanya Mbah Brengos, sing do brengosen ra itu, sing do jenggoten keroi, karena ini sesuatu yang sama dengan itu, perlu dimaknai. Tapi insya Allah nama itu bagus, Sri Mariati, Sri Mariatun, sing elek Srintil. Kata Mas, itu jawaban saya. Alhamdulillah cukup ya karena sudah sampai setengah 8. Semoga pengawasan hari lagi kita mengasihkan di wawasan antara saudara kapal. Alhamdulillah.